Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu, majelis yang mulia setelah sekitar 40 hari mungkin ya, setelah sebulan kita tidak bermajelis karena fokus Ramadan. Dan memang di antara kebiasaan para salaf adalah, dan di antaranya Imam Malik rahimahullah, apabila telah datang bulan Ramadan, maka Imam Malik menutup majelisnya dan beliau mulai fokus dengan Al-Quran. Akan tetapi ketika seseorang tetap mengadakan majelis, tetap mengadakan halaqah ilmu di bulan Ramadan, maka itu juga tidak tercelah karena tetap merupakan kebaikan. Dan alhamdulillah kita kembali membaca hadis Nabi alaihi salatu wasalam, kembali mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Dan mungkin panjenengan kalau melihat posternya kemarin yang dibagikan sama Pak Selamat hafidahullah, ada tulisan apa? Agar cinta kepada Rasul SAW. Bisa Pak, belajar hadis bisa menumbuhkan cinta kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Apa buktinya? Bukti orang cinta sama Nabi SAW itu adalah ketika panjenengan banyak menyebut nama Rasulullah SAW. Itu adalah bukti cinta. Maka ketika seseorang banyak membaca hadis-hadis Nabi SAW, meskipun nggak tahu artinya, tapi dia baca karena dia suka, itu adalah bukti cinta. Karena ciri-ciri orang cinta itu dia banyak menyebut nama yang dia cintai. Maka orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla, di antara cirinya adalah dia banyak menyebut Allah, yaitu berzikir. Sehingga di antara bentuk cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dia banyak menyebut nama Nabi alaihi salatu wasallam. Ini kaidah dia. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, aktsara min dzikrihi fi lisani wa qalbi, maka dia akan banyak-banyak menyebutnya di hatinya dan di lisannya. Maka penghafal hadis, para ulama ahlul hadis adalah para ulama yang paling tinggi cintanya kepada Nabi alaihi wasallam, karena dia harus murojaah hadisnya, harus menghafal hadisnya, dan menghafal itu hadis dia ulang-ulang mungkin bisa lebih dari 10 kali. Qala Rasul, qala Rasul, qala Rasul, itu adalah min alamatil hubbi, tanda dia cinta kepada Nabi alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang wafat dalam keadaan meriwayatkan hadis. Seperti itu. Dan tentu para sahabat Nabi alaihi wasallam adalah orang yang paling tinggi cintanya. Mengapa? Karena mereka adalah orang yang paling banyak menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian
Allah Jalla wa'ala pernah berfirman dalam surah Al-Isra, Yauma nada'u kulla unasim biimamihim. Pada hari di mana kami menyeru setiap manusia biimamihim, bersama imam mereka, bersama pemimpin-pemimpin mereka. Al-Hafidh As-Suyuti mengatakan tentang makna firman Allah ini, maka tidak ada hari yang paling mulia di hari itu kecuali bagi ahlul hadis. Hari itu adalah hari yang paling mulia bagi ahlul hadis, karena mereka akan dipanggil oleh Allah bersama imam mereka. Siapa imamnya? Nabi SAW. Kalau kita nggak bisa jadi ahlul hadis, minimal kita meniti jalannya ahlul hadis, meniti akidah mereka dan meniti cara-cara mereka dalam mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mempelajari hadis Nabi itu adalah ciri-ciri cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita masuk ke hadis 148, dan dari hadis 143 sampai hadis 155 kalau nggak salah. Iya, sampai hadis 151 itu kita masih berada di bab yang sama, yaitu bab fadlu man mata lahul walad, bab keutamaan orang yang ditinggal wafat oleh anaknya. Termasuk juga dengan hadis 148 ini termasuk hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang ditinggal wafat oleh anaknya. Kita baca hadisnya. Qala al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ali qala, telah menceritakan kepada kami Ali qala. Jadi Ali ini menceritakan hadis kepada Al-Bukhari, maka otomatis di antara guru Al-Bukhari adalah Ali. Nanti kita jelaskan siapa Ali ini. Haddatsana Sufyan qala, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dia berkata, haddatsana Suhail bin Abi Shalih, telah menceritakan kepada kami Suhail bin Abi Shalih, an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ja'at imra'atun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datanglah para wanita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian ia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna la naqdiru alaika fi majlisika, sesungguhnya kami tidak mampu atau tidak bisa datang di majelismu, yakni majelis ilmu, karena Nabi alaihi wasallam hanya mengadakan majelis ilmu, bukan mengadakan majelis kopi. Nggak ada. Nabi hanya mengadakan majelis ilmu, bukan mengadakan majelis ngomong-ngomong. Nggak ada. Kalau orang udah ngumpul sama Nabi, itu mereka belajar sesuatu dalam urusan agama ini. Jadi majelisnya Nabi majelis yang bermanfaat. Fawaidna yauman na'tika fihi, maka buatkanlah jadwal untuk kami, kata para wanita tersebut, kata para sahabiat, buatkanlah jadwal kajian untuk kami, gitu. Yauman na'tika fihi, yang kami bisa hadir pada hari tersebut. Faqala, lantas Nabi membuatkan jadwal. Mau'idukunna baitu fulan, jadwal kalian nanti ada di rumahnya si fulan. Faja'ahunna lidzalikal wa'di, maka para wanita tersebut pun datang sesuai dengan jadwalnya. Loh, berarti para sahabat itu punya sifat napa, Pak? Orang yang tepat waktu, nggak telat. Itu para sahabat. Jadi kalau orang yang ngaku mengikuti para sahabat, dia harus punya prinsip datang tepat waktu. Kalau punya prinsip jam ngaret itu nggak betul.
Itu jamnya masyarakat Indonesia, jamnya para sahabat. Faja'ahunna lidzalikal wa'di. Mereka datang di jadwal yang telah dijanjikan oleh Nabi. Jadi kalau Nabi menjanjikan jadwalnya sekian, hari ini di rumah fulan, ya mereka datang tepat waktu, gak ada ngaret-ngaretnya. Itu sifatnya para sahabat. Ya mungkin ada yang terlambat, tapi bagi mereka keterlambatan itu sesuatu yang tercelah. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terlambat sholat asar. Boleh nggak terlambat sholat asar? Asalnya boleh-boleh saja, karena sholat itu adalah sesuatu yang waktunya muwassa, waktunya luas. Jadi ketika seseorang merasa yakin bisa sholat kapanpun selama belum keluar dari waktunya, nggak ada masalah. Karena sholat jamaah di waktu sholat itu hukumnya sunnah muakkad, bukan wajib. Meskipun sebagian ulama mengatakan wajib, tapi bagi Umar bin Khattab itu sesuatu yang tercela. Terlambat asar bagi dia ini kesalahan. Apa yang dilakukan? Dia menjual 2 kebunnya untuk menebus hal tersebut. Jadi ini bukan hal yang biasa di kalangan mereka. Wa kana fimma haddatsahunna, dan ketika di jadwal tersebut Nabi mengajarkan kepada mereka suatu hadis. Ma min kunna imra'atun, tidaklah salah seorang perempuan di antara kalian yamutu laha salasatun minal walad, yang wafat 3 orang anaknya, fatahtasibhum, lantas kemudian mereka ikhlas, mereka ridho, mereka berharap ke pahala terhadap kematian anak tersebut, illa dakhalatil jannah, melainkan ia masuk ke dalam surga. Faqalat imra'atun, maka seorang perempuan bertanya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa perempuan di zaman Nabi itu perempuan yang suka bertanya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, Aisyah mengatakan, semoga rahimahullahu nisa'al amsar, atau kama qalat, semoga Allah merahmati para wanita Ansor. Sesungguhnya rasa malu tidak menghalangi mereka untuk belajar. Semoga Allah merahmati wanita Ansor. Wanita Ansor itu terkenal dengan wanita pencemburu. Bahkan semua sahabiat terkenal dengan wanita pencemburu dan pemalu. Tapi rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk belajar. Dan ini dibuktikan di sini. Ketika Nabi bersabda, mereka bertanya. Berarti mereka enggak malu-malu dalam masalah ilmu. Malu itu terpuji apa tercela, Pak? Terpuji. Rasul mengatakan, innal haya'a kullu khair. Malu itu semuanya kebaikan. Tapi dua hal yang tercela, atau salah satunya adalah malu dalam belajar. Itu tercela. Aslinya malu itu kebaikan, tapi kalau malu dalam belajar itu tercela. Awisnani, ya Rasulullah, kalau 2 anak gimana? Kalau awisnani, ya 2 anak kalau wafat, engkau bersabar, engkau ridho, engkau ikhlas, masuk surga. Kana Suhailun yatashaddad fil hadis. Adapun Suhail, dia yatashaddad fil hadis, dia ragu-ragu dalam hadisnya, tapi dia menghafal hadis tersebut. Walam yakun akadun yakdiru an yaktuba indahu, dan tidak ada seorang pun yang mampu menulis hadis tersebut di sisinya. Baik, kita jelaskan. Ali yang dimaksud di sini adalah Ali ibnul Madini, dan dia termasuk di antara syuyukh al-Imam Bukhari. Kita bacakan siapa Ali ibnul Madini. Al-Hafidz Ad-Dahabi mengatakan, Ali ibnul Madini adalah Asy-Syekhul Imam Al-Hujjah, seorang syekh, seorang imam Al-Hujjah, Amirul Mukminin fil hadis. Ali Ibnu Madini adalah Amirul Mukminin fil hadis. Apa itu Amirul Mukminin fil hadis? Amirul Mukminin fil hadis adalah gelar tertinggi atau jabatan tertinggi yang dimiliki oleh seorang imam ahlul hadis.
Kalau ada kata Al-Hafidh Fulan, Al-Hafidh Ad-Dahabi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, itu gelar Al-Hafidh itu dibawanya Amirul Mukminin fil hadis. Makanya Imam Bukhari nggak ada gelar Al-Hafidh Al-Bukhari, nggak ada. Tapi gelarnya Al-Bukhari adalah Amirul Mukminin fil hadis. Paham ya? Nama aslinya adalah Abul Hasan Ali bin Abdillah bin Ja'far bin Najih bin Bakar bin Sa'ad As-Sa'di maulahum, termasuk di antara budak yang dimerdekakan. Budaknya siapa? Maula Urwa bin Atiyah As-Sa'di. Dan jadi Ali Ibnu Madini ini termasuk ulama tapi dia mantan budak. Dan sudah pernah kita bahas dulu banget bahwa banyak di antara perawi hadis itu justru berasal dari satu orang non Arab. Bukan orang Arab, tapi orang selain Arab. Yang kedua, banyak di antara perawi hadis itu justru berasal dari budak. Dan ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu tidak membedakan siapa-siapa. Siapa yang tekun, siapa yang rajin, meskipun dia seorang budak, dia berhak menjadi seorang imam. Al-Hasan Al-Basri itu budak, Pak. Anas bin Malik, oh bukan. Al-Hasan Al-Basri itu seorang mantan budak. Siapa lagi? Ikrimah dalam kitab tafsir itu seorang budak. Humron itu seorang budak. Banyak sekali para ulama mantan budak. Dan di antara murid-muridnya Ali Ibnu Madini, di antaranya adalah ada Imam Ahmad bin Hanbal, itu muridnya beliau. Ada lagi Al-Bukhari, itu muridnya Ibnu Madini. Ada lagi Abu Dawud, itu muridnya Ibnu Madini. Abu Hatim dan lain sebagainya, itu semua muridnya Ibnu Madini. Dan di antara yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Madini dari kalangan gurunya, yaitu depannya ini, Pak, Haddatsana Sufyan. Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan bin Uyainah, dan dia juga termasuk gurunya Al-Bukhari, termasuk di antara gurunya Ali Ibnul Madini. Paham? Sufyan itu adalah gurunya Ali bin Madini. Tapi antum lihat, Sufyan Ibnu Uyainah pernah berkata tentang Ibnul Madini. Dia mengatakan, talumuni ala hubbi Ali. Mereka mencelaku karena kecintaanku kepada Ali bin Ibnul Madini. Wallahi laqad kuntu ata'allamu minhu aktsaru mimma yata'allamu minni. Demi Allah, sungguh apa yang aku pelajari dari Ibnul Madini itu lebih banyak dibanding apa yang Ibnul Madini pelajari dariku. Tak ulangi lagi. Mereka mencelaku karena kecintaanku kepada Ibnul Madini. Demi Allah, apa yang aku pelajari dari Ibnul Madini itu lebih banyak dibanding apa yang dia pelajari dariku. Padahal Sufyan, siapanya Ibnul Madini? Gurunya. Tapi dia mengatakan, aku belajar kepada Ibnul Madini itu lebih banyak dibanding Ibnul Madini belajar kepada diriku. Faedahnya apa? Guru itu harus tawadhu. Meskipun dia seorang guru, tetap dia harus merendahkan dirinya. Tidak boleh aku guru kamu murid, berarti kamu harus sopan sama saya. Tidak, dia tetap harus merendahkan di hadapan muridnya. Murid harus memuliakan gurunya. Guru harus merendahkan diri di hadapan muridnya. Harus tawadhu. Kemudian faedah yang kedua adalah seorang guru tidak boleh malu mengambil kebaikan atau ilmu dari muridnya. Kalau misalkan muridnya itu lebih paham dibanding dia, ambil ilmu tersebut. Kalau memang misalkan dia nggak tahu dan muridnya itu tahu dan muridnya mengkoreksi dia harus ambil dan dia nggak boleh malu. Ini sama seperti Al-Bukhari dengan At-Tirmidzi. Bukhari itu gurunya Imam Tirmidzi. Tapi Al-Bukhari pernah mengatakan, sesungguhnya
faedah yang aku dapati dari At-Tirmidzi itu lebih banyak dibanding faedah yang dia dapatkan dariku. Maka yang ketiga adalah seorang guru tidak boleh merasa berjasa terhadap muridnya. Apapun yang membuat muridnya jadi, itu semuanya berasal dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus diyakini oleh seorang da'i, seorang ulama, seorang guru. Semua barokah yang didapatkan oleh muridnya nggak boleh dia mengatakan ini dariku, nggak boleh. Ini dia bisa karena aku, nggak boleh. Dia hafal 30 juz karena aku, nggak boleh. Semuanya harus dia yakin dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian faedah yang pertama dari hadis ini adalah khirsu nisa'i sahaba radhiyallahu anhum wa anhunna. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang semangatnya istri-istri para sahabat atau wanita-wanita di kalangan sahabat ala ta'allumi umuriddin, terhadap mempelajari urusan agama. Fa innal mar'ata ja'at tashtaki, karena para wanita ini dia datang kepada Nabi dan dia mengadu anna nisa'a la yaqdirna alaihi fi majlihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya para wanita ini dia tidak mampu datang di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza aradat al mar'atu fala tastati an taf'al, dan ketika para wanita ini ingin hadir, dia nggak bisa untuk hadir. Apa sebabnya nggak bisa untuk hadir? Li'anna rijala yaqlibuna nisa ala majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena para laki-laki itu mereka mendominasi majelisnya Nabi dibanding para perempuan. Sedangkan para perempuan ini bisa jadi mereka memiliki satu pertanyaan yang sifatnya pribadi, bisa jadi punya pertanyaan yang berhubungan dengan kewanitaan yang tidak mungkin ditanyakan di hadapan laki-laki. Misalkan masalah haid mungkin yang bagi mereka tabu, atau bagi mereka ini nggak boleh didengar oleh laki-laki. Kalau didengar nanti saya malu. Maka mereka minta jadwal khusus kepada Nabi SAW untuk bisa bertanya jawab. Fa'aradat an yukhassahunna Nabiyyu SAW bidarsi yakhussuhunna. Maka para wanita ini ingin Nabi mengkhususkan pelajaran yang dikhususkan untuk mereka. Maka di sini ma'asyiral muslimin menunjukkan kepada kita bahwasanya namanya perempuan itu harus berilmu. Tidak boleh perempuan itu enggak alim, tidak boleh. Kalau seandainya perempuan di zaman Nabi SAW tidak alim, apa akibatnya? Akibatnya adalah para sahabat tidak akan menjadi alim. Para sahabat menjadi alim di antara sebabnya adalah karena mereka terlahir dari ibunda yang alim. Jadi rusaknya generasi suatu bangsa itu manakala para wanitanya sudah rusak. Rusaknya suatu umat kapan? Ketika para perempuannya itu rusak. Sehingga ketika perempuan ini mulai menjauh dari majelis ilmu, mulai jauh dari agamanya, mulai suka dengan joget-joget dan lain sebagainya, maka dia akan melahirkan umat yang suka joget. Gitu toh. Kalau perempuan suka baca Quran, maka dia akan melahirkan generasi yang suka baca Quran. Jadi kalau orang ingin semoga Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, untuk ke arah sana perempuannya harus diperbaiki dulu. Perempuannya harus diperbaiki dulu. Ketika dia sudah baik, kemudian dia melahirkan satu generasi baru, maka generasi ini Allah jadikan baik seperti ibunya biidznillah. Karena pendidikan pertama seorang anak itu ada pada ibunya. Dan Nabi SAW memahami hal ini. Karena Islam itu dia tidak hanya berbicara masalah ibadah, tapi dia juga berbicara masalah siasah. Siasah itu maksudnya adalah ketatanan masyarakat. Tatanan masyarakat. Dan Nabi SAW memberikan perhatian besar terhadap siasah ini.
Maka Nabi juga membangun masyarakat. Tidak hanya mengajarkan tauhid, tapi Nabi juga memberi perhatian khusus agar estafet generasi itu ada. Maka lahirlah para wanita-wanita ini menjadi wanita-wanita yang alim, wanita yang berilmu. Generasi muda para sahabat itu kan ada dua, ada generasi tua, ada generasi muda. Generasi mudanya ini berasal dari perempuan-perempuan yang belajar sama Nabi SAW. Mereka diajari dulu oleh ibunya, baru belajar bersama Nabi SAW. Demikian juga generasi tabi'in. Mereka belajar dulu sama ibunya, baru belajar sama para sahabat. Yang ngajari ABC siapa? Sahabat langsung? Enggak, ibunya dulu. Ustadz, tapi kok di hadis kok banyak yang laki-laki? Apakah ada perempuan? Ada, Pak. Perawi perempuan itu ada. Tapi tidak sebanyak laki-laki. Kenapa? Alasannya tadi itu. Karena yang mendominasi majelis Nabi kebanyakan laki-laki. Tapi perawi perempuan ada. Ini kitab Fathul Bari, Pak. Ini mukadimahnya Fathul Bari. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan para ulama-ulama wanita yang meriwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari. Kalau ana bacain akan habis, tapi ana akan kasih tahu beberapa. An-Nisa, para perawi perempuan di Sahih Bukhari. Panjangan-panjangannya tahunya kan sahabat laki-laki doang yang meriwayatkan hadis. Enggak, di Sahih Bukhari itu ada nama-nama perempuan. Kalau nggak salah hitung sekitar 25 sekian atau 30 lebih kalau nggak salah. Di antaranya ini ya, antum denger ya. Asma binti Abu Bakar. Itu ada 16 hadis di Sahih Bukhari yang dia riwayatkan. Kemudian ada Asma binti Umais. Itu satu hadis saja di Sahih Bukhari. Ini kita bicara Bukhari ya. Ada Amma binti Khalid bin Sa'id ibn al-As, Ummu Khalid. Itu dia meriwayatkan 2 hadis. Ada Hafsah binti Umar bin Khattab. Ada dia meriwayatkan 5 hadis dalam Sahih Bukhari. Ada Khonsa binti Khidam, 1 hadis. Khawla binti Qais al-Ansari, 1 hadis. Rubai' binti Muawid al-Ansari, 3 hadis. Romla binti Abi Sufyan Ummu Habibah Ummul Mukminin, 2 hadis. Zainab binti Jakhshin Ummul Mukminin, 2 hadis. Zainab binti Abi Salam bin Abdul Asad, 2 hadis. Zainab As-Saqafi, istrinya Ibnu Mas'ud. Zainab As-Saqafi, istrinya Ibnu Mas'ud, 1 hadis. Subai'ah binti Al-Aslami, 1 hadis. Sauda binti Zam'a Ummul Mukminin, 1 hadis. Sofia binti Khuyai Ummul Mukminin, 1 hadis. Dan masih banyak ke bawah. Itu nama-nama perempuan dari kalangan sahabiat yang pernah belajar sama Nabi dan meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Berarti Pak, urusan dapur sama sekali tidak menghalangi mereka untuk datang ke majelis ilmu dan belajar bersama Nabi dan menjadi seorang wanita yang alim. Berarti kalau sekarang, maka tugas suami apa? Menyemangati istrinya untuk hadir ke majelis ilmu. Jangan dikekep nang omah terus. Gak tahu sinau. Dikekep nang omah terus. Dapur masak nyuci, dapur masak nyuci. Sekali-sekali diajak ke majelis, terutama majelis yang rutin. Banyak di Surabaya bisa diajak ke Stay Ali. Biar mereka mengetahui apa seperti yang panjenengan ketahui. Ada seorang bapak itu rutin hadir majelis, tapi istrinya nggak pernah ke majelis, Pak. Akhirnya yang berilmu yang mana? Bapaknya doang yang berilmu, tahu semuanya bapaknya. Tapi istrinya tidak memahami, tidak mengetahui sebagaimana bapaknya. Dan ini salah. Kalau bapaknya mengajari istrinya nggak ada masalah. Kadang-kala kita ini gengsi ngajari. Ibnu Hajar itu dia punya majelis ilmu di rumah. Ibnu Hajar al-Asqalani dia punya majelis ilmu di rumah khusus untuk keluarganya. Nah, panjenengan bisa tuh ngadakan majelis itu di rumah. Jangan yang ngajar, baca terjemahan atau baca apa, tidak apa-apa.
Satu cukup saja Pak. Satu cukup insya Allah. Ali bin Abi Thalib berapa istrinya? Satu. Ketika minta izin poligami sama Nabi nggak dibolehin sama Nabi. Akhirnya dipakai oleh para ummahat. Ali saja nggak boleh sama Nabi, kok sampean boleh? Tinggi. Baik. Kok ditutup? Afwan. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Enggak bisa. Error ini. Hadis ke 149. Langsung kita baca perawinya. Ya ini. Telah menceritakan kepadaku, yakni Utsman bin Hakim, Amr bin Amir al-Ansari. Dia berkata, haddatsatni, telah menceritakan kepadaku Ummu Sulaim. Loh, perempuan lagi nggih. Ummu Sulaim niki perempuan. Dia menceritakan hadis kepada Amr bin Amir al-Ansari. Dia seorang sahabat. Dia belajar kepada seorang perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim niki sinten, Pak? Ibunya sinten? Sinten? Halo? Anas bin Malik. Suaminya dua. Suami pertama namanya Malik bin Nador. Karena kafir dicerai, tapi meninggal Malik bin Nador ini, melahirkan seorang anak bernama Anas bin Malik. Kemudian menikah lagi dengan Abu Tolha. Maharnya itu adalah masuk Islamnya Abu Tolha. Itu mahar dia. Ummu Sulaim gak mau nikah sama Abu Tolha sebelum dia masuk Islam. Jadi Ummu Sulaim gak butuh duit, gak butuh apa. Kamu masuk Islam boleh nikah sama aku. Kalau sekarang Pak, luar biasa. Apalagi kalau suku-suku tertentu nggih, maharnya tinggi-tinggi. Bagi para sahabiat, kecintaan mereka terhadap Islam itu melebihi segala-galanya. Kecintaan mereka terhadap Islam melebihi segala-galanya. Dan tidak ada satu anak pun yang dilahirkan Ummu Sulaim, melainkan mereka semua menjadi pemberani. Niru siapa? Niru ibunya. Ummu Sulaim ini termasuk sahabiat yang ikut perang bersama Nabi SAW di perang Uhud maupun perang Badar. Bahkan di salah satu peperangan Ummu Sulaim ikut perang dalam keadaan hamil. Senjatanya apa? Bagian apa? Para perempuan ini mereka berada di belakang untuk mengobati para sahabat yang terluka. Kalaupun para sahabat ini mundur, terpukul mundur, maka para perempuan ini mereka nggak mundur. Mereka memakai senjata apa adanya untuk melawan orang kafir. Termasuk Ummu Sulaim, dia membawa sebuah belati untuk membunuh orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Dan tidak ada anak yang dilahirkan oleh Ummu Sulaim melainkan mereka semua pemberani. Anas bin Malik dan saudaranya Anas itu ada, Pak. Kalau antum pernah dengar Musailamah al-Kadzab, ya, pernah dengar Musailamah al-Kadzab, nabi palsu, itu ketika masuk ke benteng, tertutup rapat bentengnya, di mana para sahabat waktu itu buntu, maka ada saudaranya Anas, anak lupa siapa namanya, dia datang, dia ngasih saran. Saran yang dia kasih adalah, tolong lemparkan aku masuk ke dalam benteng sendirian, berarti masuk ke kandang singa. Maka dilemparkanlah saudaranya Anas bin Malik ini ke dalam benteng untuk dalam rangka membuka gerbang benteng tersebut. Gampang apa susah? Susah, karena dia harus berhadapan dengan banyak orang-orang kafir pengikutnya Musailamah al-Kadzab di situ. Tapi akhirnya dia berhasil membuka benteng tersebut. Dan Khalid bin Walid sebagai panglima waktu itu, dia melihat bahwasanya benteng telah terbuka, maka kaum muslimin pun mulai menyerbu masuk dalam benteng Musailamah al-Kadzab.
dan berperang di situ. Dan Khalid melihat saudaranya Anas bin Malik ini sudah lemes, akhirnya ditariklah sama Khalid, istirahat, ganti pemain gitu kan istilahnya. Dan antum tahu di biografi dia, ketika dia dilempar di benteng dan dia berhasil membuka pintu benteng itu, didapati 70 luka pedang di tubuhnya. Dan dia adalah anaknya Ummu Sulaim dari ibunya. Gitu nggih. Apa kata Ummu Sulaim? Kuntu indan Nabi SAW yauman. Satu hari aku berada di samping Nabi SAW. Nah, belajar dia sama Nabi. Ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, ma min muslimaini yamutu lahuma satu auladin. Tidak ada dua orang muslimah yang meninggal, yang tiga anaknya wafat, illa adkhalahumallahul jannah, melainkan Allah akan memasukkan keduanya, yakni kedua muslim tersebut, mungkin bapak ibunya, ke dalam surga bifadli rahmatihi wa iyyahum, dengan keutamaan dan rahmatnya Allah Ta'ala. Qultu, lantas Muslim mengatakan, wasnani wa Rasulullah, kalau dua anak bagaimana wa Rasulullah? Qala wasnani, dua anak. Ini hadis dari Ummu Sulaim. Adapun hadis yang tadi, yang di awal tadi, dia dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Hadis yang sama tapi beda sahabat. Gitu nggih. Hadis yang sama tapi beda sahabat. Kemudian hadis 150. Hadis 150. Haddatsana Ali, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Madini, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir, qara'tu Al-Fudail, aku membaca hadis ini di hadapan Al-Fudail bin Iyad mungkin, an Abi Khuraish, dari Abi Khuraish, annal Hasan, bahwasanya Al Hasan, haddatsahu biwasiti, menceritakan hadis ini di sebuah negeri yang bernama Wasit, anna Sa'sa'ata ibnu Muawiyah, bahwasanya Sa'sa'a bin Muawiyah menceritakan hadis ini kepadanya, bahwasanya Sa'sa'a ini dia bertemu dengan Abu Dar dalam keadaan memakai kirbah. Kirbah itu selendang atau sejenis pakaian. Kemudian Sa'sa'a ini berkata kepada Abu Dar, malaka minal walad ya Abu Dar, bagaimana pendapatmu tentang anak, wahai Abu Dar? Maka Abu Dar mengatakan, ala uhadditsuka, bukankah aku sudah pernah menceritakan hadisnya kepadamu? Qultu bala, lantas aku mengatakan iya betul. Nah, ini baru Abu Dar membacakan hadisnya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasul SAW bersabda, ma min muslimin yamutu lahu thalathatun minal walad, tidak ada seorang muslim yang dia ditinggal wafat 3 orang anaknya, lam yablughul khintha, selama anak tersebut belum mencapai balik, illa adkhalahul jannah, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga, bifadli rahmatihi wa iyyahum, disebabkan keutamaan Allah dan rahmat Allah kepada dirinya dan kepada mereka. Wa ma min rajulin, dan tidak ada seseorang a'taqa musliman, yang dia memerdekakan seorang budak muslim, illa ja'alallahu azza wajal, melainkan Allah azza wajal menjadikan kulla udwin minhu, setiap anggota tubuh dari orang tersebut, fikakahu likulli udwin minhu, sebagai fikakah, sebagai pelindung dari api neraka, likulli udwin minhu, dari setiap anggota tubuhnya. Tayyib, di sini ada penjelasan. Yang pertama, tentu ini keutamaan tentang orang yang ditinggal wafat oleh anaknya. Berarti orang yang ditinggal wafat oleh anaknya, dia mendapatkan musibah. Ternyata di sini orang yang mendapatkan musibah dia bisa masuk surga. Berarti kesimpulannya adalah musibah itu tanda cinta seorang hamba, tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Bisa jadi Allah benci sama dia, mungkin.
Tapi bagi seorang muslim terkadang musibah itu bisa menjadi tanda cinta kepada Allah Azza wa Jal. Buktinya apa? Ketika orang ini Allah uji dengan wafatnya anaknya, kemudian dia sabar, justru ujian tersebut Allah ingin dia masuk ke dalam surga, gitu nggih. Justru ketika Allah menguji dia dengan wafat anaknya, justru seakan-akan Allah ingin orang tuanya ini masuk ke dalam surga, maka diwafatkan anak tersebut. Berarti musibah itu diantara tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Rasul SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau cinta sama seseorang, ibtalahum, Allah uji dia, Allah kasih musibah. Karena dengan musibah itu yang jauh mendekat, yang maksiat bertaubat. Sehingga ketika dia bertobat, maka dia mendapatkan cinta dari Allah Azza wa Jalla. Itulah musibah. Jadi kalau panjenengan diuji sesuatu, Pak, panjenengan harus yakin, oh ternyata Allah masih cinta sama saya. Karena kalau Allah nggak cinta, Allah nggak akan uji. Justru ketika Allah uji, berarti Allah masih sayang sama kita. Makanya musibah itu saya pernah sampaikan di sini, derajatnya kan beda. Derajat yang pertama itu orang sabar terhadap musibah. Sabar terhadap musibah itu artinya ketika dia ditimpa musibah, dia nggak sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Paham nggih? Sabar terhadap musibah itu adalah ketika seseorang ditimpa musibah, dia tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang dibenci oleh Allah. Derajat yang kedua, orang ini ridho terhadap musibah. Orang yang sabar belum tentu ridho. Orang yang ridho udah pasti sabar. Hanya dia menerima semua musibah yang Allah beri, dia terima. Dia terima. Dan derajat yang ketiga, derajat yang paling tinggi adalah derajat syukur terhadap musibah. Saya kenal dengan seorang ummahat, Pak. Seorang nenek, dan dia dulu sama suaminya termasuk yang memprakarsai kajian anak di Surabaya waktu itu. Dan kenal sama Ustadz Ridwan, dan suaminya wafat kena Covid. Tinggal beliau, dan beliau yang berjuang untuk biar bagaimana caranya kajian anak ini tetap ada. Satu ketika beliau kirim WA ke saya, memberitahu tentang jadwal kajian anak berikutnya. Terus beliau mengatakan kok beliau lagi sakit. Terus saya tanya, loh Bu, sakit apa panjenengan? Dia bilang begini, Alhamdulillah Pak Ustadz, Alhamdulillah Pak Ustadz, Allah kasih saya nikmat sakit. Sakit saya adalah saya ditabrak orang kemarin waktu pulang dari Masjid Al-Burhan iktikaf. Kemudian opnam di rumah sakit, kemudian saya dipulangkan, dan sekarang saya belum bisa apa-apa. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Ini bisa jadi derajat syukur. Jadi derajat syukur itu ketika Allah uji panjenengan, panjenengan anggap itu adalah nikmat, bukan musibah. Aslinya musibah, aslinya musibah. Tapi karena dia paham bahwasanya Allah sayang sama dia, maka musibah ini sebenarnya adalah nikmat. Sehingga ketika musibah datang, dia justru mengucapkan Alhamdulillah. Ini derajat yang paling tinggi ketika seseorang mendapatkan musibah. Berat, makanya karena justru berat itulah dia derajat yang paling tinggi. Nah, kemudian di hadis ini juga dicantumkan tentang keutamaan orang yang memerdekakan budak, gitu nggih. Cuman masalahnya kita nggak bisa mendapatkan keutamaan ini karena nggak ada budak di zaman sekarang. Dan syaratnya adalah budaknya harus muslim. Sehingga kalau seseorang memerdekakan budak yang kafir, maka dia tidak dapat keutamaan ini. Dan yang paling afdol adalah memerdekakan budak yang laki-laki. Meskipun yang perempuan juga boleh, tapi yang paling afdol adalah laki-laki. Tapi
di sana ada amalan yang kalau kita lakukan kita bisa mendapatkan pahala memerdekakan seorang budak, mendapatkan keutamaan seperti memerdekakan memerdekakan budak. Di antara amalan itu adalah membaca dzikir. Dan di antara dzikir itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dzikir ini dibaca 10 kali, maka pahalanya adalah setara seperti membebaskan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Berarti habaib. Nggih, berarti napa? Habaib. Ya, saya enggak salah 4 kalau enggak salah. Naam 4. Kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Pahalanya setara dengan memerdekakan budak 4 orang budak dari keturunan Ismail. Itu kalau panjenengan baca 10 kali. Tapi kalau panjenengan baca 100 kali dalam sehari, kata Rasul SAW, kana lahu idla asri riqabin. Pahalanya setara membebaskan budak sebanyak 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan ditulis baginya 100 kebaikan. Wa mukhiyat anhu mi'atu sayyiatin, dan dihapus darinya 100 dosa atau 100 kesalahan. Dosa napa niki? Dosa kecil nggih, dosa kecil. Wa kanat lahu khirzan minasyaiton, dan dzikir ini akan menjadi khirzan, akan menjadi pelindung dari syaitan yaumahudalika hatta yumsiyah, pada pagi tersebut sampai waktu sore. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi, dan tidaklah datang seseorang yang lebih utama lebih utama dari dirinya dari apa-apa yang dia baca, illa rajulun amila aktsara min dalik, kecuali orang tersebut membaca dzikir ini lebih banyak dibanding dirinya. Ini keutamaan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau panjenengan ingin mendapatkan keutamaan atau pahala membebaskan budak, panjenengan bisa memperbanyak dzikir ini. Baik, kemudian hadis ke-151 itu sama kayak yang di atas. Man mata lahu thalathatun lam yablughul khinsa, barang siapa yang wafat 3 orang anak yang anak tersebut belum mencapai balik, adkhalahullahu wa iyyahum bi fadli wa rahmati al jannah, sama nggih, maka Allah memasukkan dia dan mereka anak-anak tersebut dengan keutamaannya dan kasih sayangnya ke dalam surga. Berarti Pak, syaratnya nopo anak ini bisa membuat orang tuanya masuk surga, langsung ke surga? Syaratnya adalah ini Pak, lam yablughul khinsa, anak ini belum mencapai balik, belum mukallaf. Karena anak yang belum mukallaf itu dosanya masih 0, sehingga nggak dihisab. Kalau di hadis sebelumnya masih ingat, anak-anak kecil yang wafat itu dia akan menjadi apa? Yang saya jelasin waktu seperti nyamuk itu loh. Ya, bocah-bocah kecil di surga. Nanti kita kapan-kapan lihat lagi di hadis sebelumnya itu. Tapi kalau udah mukallaf, dia nggak bisa membuat orang tuanya masuk ke surga. Maksudnya nggak bisa langsung masuk ke dalam surga, sebab anak ini harus dihisab dulu. Tapi kalau lam yablughul khinsa, kata Rasul, khinsa ini maknanya dosa. Selama anak ini tidak pernah berbuat dosa, berarti belum balik. Lam yablughu ini artinya belum balik. Maka kalau anak yang belum balik ini wafat, maka anak ini akan menjadi jaminan untuk orang tuanya agar bisa masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia udah balik, tidak bisa menjadi jaminan. Bisa menjadi sebab, bisa, tapi untuk menjamin tidak bisa, karena dia sendiri juga belum tentu masuk ke dalam surga karena udah mukallaf. Baik. Kemudian kita masuk ke bab baru. Barakallahu fik. Ada yang mau tanya? Nggih, monggo Pak Nanang.
punya bid'ah. Apakah Maulid ini juga termasuk ibadah yang ada kaitannya dengan para Islam yang mengatakan menggunakan hari tertentu termasuk bid'ah? Wa jazakumullah khairan. Kalau suatu ibadah tersebut yang dimaksud mengkhususkan hari adalah ketika memang tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan dari ibadah tersebut, kemudian kita khususkan, maka ini menjadi bid'ah. Tapi kalau misalkan sempatnya di hari tersebut, maka ini diperkecualikan dari kaidah tersebut. Saya ambil contoh, ziarah ketika mendekati Ramadan, gitu nggih. Ziarah ketika mendekati Ramadan atau ziarah ketika hari raya. Kan orang tuh banyak tuh ziarah tuh ketika Ramadan tuh, sama ziarah hari raya itu. Kalau dikhususkan ya menjadi bid'ah. Dikhususkan maksudnya dia meyakini dengan keyakinan tertentu di hari tersebut harus ziarah. Harus ziarah. Maka ini butuh dalil yang mendukung tersebut. Tapi kalau nggak sempet ziarah ke orang tua, sempetnya ketika mendekati Ramadan karena hari libur, maka tidak menjadi bid'ah karena sempetnya di situ, gitu nggih. Nah, jadwal tadi itu tidak mengkhususkan. Artinya kalau mengkhususkan itu harus di hari itu. Tapi jadwal belajar itu tidak mengkhususkan. Artinya hari kapanpun tuh bisa. Cuman ditetapkan hari yang memudahkan orang untuk bisa belajar. Seandainya diganti boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau mengkhususkan, seandainya diganti itu enggak boleh. Itu mengkhususkan. Paham nggih? Kalau mengkhususkan, kalau diganti itu biasanya enggak boleh. Karena ada keyakinan tertentu di situ. Tapi kalau belajar mengkhususkan iya, tapi itu bukan termasuk pembahasan yang tadi. Kenapa? Karena pengkhususan belajar di sini lebih kepada sempatnya hari apa. Panjenengan ngadakan kajian akbar hari Senin, ya orang sing teko. Ya, kajian akbar di hari Ahad. Biar yang datang banyak. Kalau hari Senin nggak ada yang datang nanti. Sedangkan tujuan kajian adalah untuk menyampaikan nasihat dan ilmu agar banyak khalayak yang mendengar dan menerima. Makin banyak makin bagus. Lah kalau kita adakan hari Senin, maka tujuannya nggak tercapai. Terus buat apa kita ngadakan kajian? Tujuannya nggak tercapai. Maka agar tercapai tujuan ini kita adakan di hari Ahad. Bukan khusus hari Ahad, bukan dalam rangka mengkhususkan hari Ahad, bukan, tapi dalam rangka mengambil kesempatan atau dalam rangka memanfaatkan momen. Contoh lain, kultum setiap ba'da taraweh. Ada enggak dari dalil? Enggak ada. Dari sunnah ada enggak ada. Habis taraweh enggak ada kultum. Sebagian masjid menolak kultum habis taraweh, benar-benar menolak. Jadi Pak Ustadz nanti habis tarawih nggak ada kultum ya, gitu. Jadi memang ditiadakan kultum itu di beberapa masjid. Tapi ketika mengadakan kultum setelah tarawih, apa kita mengkhususkan? Oke, kita katakan memang mengkhususkan, tapi bukan dalam rangka mengkhususkan ibadah seperti yang harus begini. Enggak, ini enggak harus, tapi ini dalam rangka memanfaatkan momen. Karena ngumpulnya orang saat itu. Jadi ini kesempatan untuk menyampaikan nasihat atau tarhib Ramadan, semangat Ramadan. Momennya di situ. Kalau disampaikan di waktu duhur nggak ada pak orangnya, nggak dapat momennya. Ini sama seperti Nabi SAW ketika datang musim haji, maka Nabi SAW memanfaatkan musim haji ini untuk mendakwakan Islam kepada orang-orang kafir. Kenapa? Momennya orang-orang pada ngumpul. Semua orang Arab datang ke Mekah pada naik haji. Karena haji itu sebelum Islam udah ada, cuman caranya keliru. Mereka tawaf sambil telanjang dan lain sebagainya, menyembelih untuk selain Allah. Caranya keliru. Tapi Nabi SAW memanfaatkan momen itu untuk menyebarkan
Islam dengan ya ayuhan nas qul la ilaha illallah, bukan mengkhususkan waktu haji, bukan, tapi dalam rangka memanfaatkan momen. Paham nggih? Sampun? Ya, monggo. Naam. Menjawab sholawat di acara-acara yang Baik. Terus kembali kepada hukum menjawab sholawat sendiri. Hukum menjawab sholawat itu wajib atau tidak? Nah, itu dulu. Kalau hukum menjawab sholawat wajib, berarti nggak jawab itu dosa. Gitu nggih? Nah, tapi masalahnya hukum sholawat wajib atau enggak? Ya, itu dulu yang penting. Terus yang kedua, Nabi alaihissalam itu memang mengancam orang yang mendengar nama beliau tapi tidak mengucapkan salawat dalam minbar beliau ketika beliau naik ke tangga kedua kalau nggak salah. Kemudian Jibril mengatakan, oh, celaka itu kan orang yang disebut namamu tapi tidak mau mengucapkan salawat kepadamu. Kalau kita kembali ke dalil yang ini, maka dalil ini umum. Kapanpun dan dimanapun kita mendengar nama Muhammad disebutkan, maka kita mengucapkan sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Udah itu. Insya Allah demikian. Jadi apapun dan dimanapun kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bid'ah kan acaranya. Namanya beliau nggak bid'ah kan? Nggih, namanya Rasul, namanya Muhammadnya bid'ah apa enggak? Enggak kan? Nggih. Jadi kapanpun nama beliau disebut, maka kita menjawab Allahumma, itu ya. Termasuk sholawat yang ditambahkan mereka, kan ada sholawat yang tidak sesuai yang diajarkan Rasul. Artinya kalau panjenengan tidak menjawab nggak ada masalah. Nggih. Artinya kalau panjenengan tidak menjawab tidak ada masalah. Jadi misalkan kajian begini, sering penceramah mengucapkan qala Rasulullah, qala Muhammad, qala Nabi kita Muhammad bersabda. Enggak harus satu majelis sallallahu alaihi wasallam. Kompak sallallahu alaihi wasallam, tidak harus. Tapi kalau ingin maka itu afdol. Tapi kalau enggak tidak ada masalah. Gitu nggih. Oke. Sampun? Salam apa itu Pak? Iya. Menjawab salam itu bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang menjawab maka gugur kewajiban atas yang lain. Gitu nggih. Sudah? Ada lagi? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.